tuh Bapak ini. Kita doain juga buat saudara-saudara kita yang dari Sabang sampai Merauke yang sedang terkena musibah, mudah-mudahan Allah angkat musibahnya, Allah jadikan musibah itu menjadi nikmat buat mereka semua. Juga Fatihah kita kirimkan buat Bapak Ani yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik kepada dirinya. Dan kita yang semua di sini hadir, mudah-mudahan sehat afiat, panjang umur, banyak duit, halal barokah, bisa pergi haji ke tanah suci Mekah, kalau bisa rame-rame barengan. Nah hadini yang ala kulli niyatin salihah jami'ah nabi'ah bijahi sayyidina rasulillah khairul bariyah wa sahibi syafa'ah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adana an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid darain amin. Qala radhiyallahu anhu Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi ta'addil khair, Allahumma asturhu wa mu'allim bi anna wa la tadhhab barakatihim anna ya arhamar rahimin. Babu sholatil jamaati. Bab tentang sholat jamaah. Tusannu fi maktubatin la jum'ah wa fi tarawih wa fil witri ma'ah. Disunahkan pada sholat-sholat wajib itu berjamaah. Jadi hukum sholat berjamaah adalah jadi apa Bu? Jadi sunnah. Yang wajib sholatnya, jamaahnya tusannu fi maktubatin la jum'ah. Disunahkan pada sholat-sholat maktubah, sholat-sholat fardu itu berjamaah. La jum'ah, tidak pada sholat Jumat. Ya namanya sholat Jumat bukan sunnah lagi dia, wajib, naik derajatnya fardu ain. Ya. Baik laki-laki atau perempuan, sholat Jumat itu fardu ya. Laki perempuan sholat Jumat fardu bareng-bareng. Cumannya fardunya buat orang laki itu ain, kalau buat perempuan itu adalah tahiyir. Jadi kalau yang laki itu adalah kudu harus Jumatan, maka yang perempuan itu tahiyir, boleh milih. Dia kalau misalnya di satu kampung biasa Jumatan laki perempuan, ya gak apa-apa, gak usah aneh, emang wajib. Jadi kalau perempuan itu sholat Jumat itu namanya fardu ditahiyir, wajib tapi boleh milih. Wa fit tarawih wa fil witri ma'ah. Dan pada sholat tarawih juga sunnahnya berjamaah. Sunnah. Berapa pahala sholat jamaah? Derajatnya sampai 27 derajat. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'ina wa isrina darajatan. Sholat jamaah itu lebih utama ketimbang sholat sendiri. Bisab'i wa isrina darajatan. Bilangan utamanya itu sampai 27 derajat. Jadi sholat sendiri
1 sholat jamaah 27. Yang enak kalau sholat jamaah itu ya udah kita aman daripada kesalahan sebab ada imamnya. Satu paket borongan tuh sholat jamaah. Salah borongan juga. Allah. Ada orang, saya baru tadi video dikirimin sama bini saya, orang membayang jamaah, imamnya nggak punya ilmu, makmumnya nggak punya ilmu, kacau banget. Jadi bahan ketawaan. Imamnya nggak ngerti kalau sholat subuh ada bacaan kunut, dia pikir kunut doang. Abis itu tidak sami Allahu liman hamidah. Dia nggak baca Allahumma hadina, dia kata apa? Kunut. Jadi ketawa lihat video tuh. Kunut. Nah, makmumnya takbir, subhanallah. Imamnya alhamdulillah. Sama-sama pelaut. Allah karim. Itu makanya mesti dengan ilmu. Itu namanya jamaah. Karena yu'idal fardhu yang niyatah ma'al jamaati i'tiqid nafliyatah. Ka'an yu'idal fardhu, sebagaimana seseorang itu mengulang kefarduan dengan niat berjamaah bersamaan dengan jamaah walaupun satu orang. Jamaahnya itu makmumnya satu orang. Kalau posisinya laki imamnya, jamaah mau perempuan ke mau laki, dia mundur. Kalau misalnya dia ada hubungan mahram, agak mendekat. Misalnya ibu sholat sama suami, maka adanya di samping kanan suami, mundur selangkah. Paham? Jadi kalau misalnya mahram itu di samping kanan mundur selangkah aja, langkah jangan lebar-lebar, dikit aja. Begitu juga yang makmumnya itu laki-laki. Mau ada hubungan mahram atau tidak, kalau laki sama laki-laki mah no problem. Ya, begitu laki-laki ya begini. Ada lagi yang baru dia datang, maka yang mundur si makmum, fleksibel, jangan manteng di sini. Itu kesempurnaan jamaahnya jadi nggak ada. Jadi ini imam. Dia pertama kan berduaan tuh. Datang lagi yang baru, makmumnya. Yang si makmum pertama mundur. Jangan diem di sini. Kalau dia diem, maka makmum yang berikutnya di mana dirinya? Iya, mundur. Masuk bererot. Walaupun kaidahnya benar, cuman yang paling afdhaliyahnya si makmum mundur satu langkah. Jadi tadi dia imam di sini, makmum pertama di sini nih. Datang lagi, maka si makmum pertama mundur ke situ. Gitu. Nggak usah pakai dicolek-colek, emang lu buta nggak ngeliat. Jadi nggak usah dicolek. Nggak ada sih. Kesenian gitu Ustaz. Pasti nyolekin yang Iya kagak usah. Kagak ada kaidahnya colek-colekan, nggak ada. Ada sunahnya dah. Kagak ada kaidahnya. Kalau tinggal lagi itu masih di situ aja. Tampol aja. Gitu. Orang perempuan bagusan yang paling belakang. Begitu kira-kira. Wa kasratul jam'i ustuhibbat haitsu la biqurbi minhu masjidun ta'aqqala. Nih. Banyaknya berjamaah itu
sangat dianjurkan sekira-kira masjid yang terdekat dari rumah. Jadi kalau ada masjid musola terdekat di situ dulu. Kalau lagi gimana ya? Tadi dulu, gue lagi nyari alasan dulu. Gue lagi mikir nih. Ini kaidah ini agak rumit kalau ada masalah. Jadi kalau misalnya masjid musola terdekat, orang diisiin sama dia karena pengen sesuatu hal yang baru, no problem sekali-kali. Tetapi kalau ternyata dia punya perasaan yang bagaimana gitu, gimana ya? Saya bingung nih. Hah? Ya terserah itu mah, mau ngurusnya kagak, bukan urusan gua itu mah. Pokoknya jangan meninggalkan masjid terdekat. Kalau sekali-kali mau tawaf ke musola yang agak jauhan boleh, sekali-kali. Ya, tapi jangan terus-terusan masjid terdekat orang disabain, masjid atau musola yang jauh didatengin. Itu namanya kurang etika, kurang adab, jahil, ya, nggak ada adabnya. Hah? Iya, kalau jauh mau pahalanya banyak muter aja dulu. Kalau rumah sini nih, mau menuju ke sana dulu dong. Mau kemana? Ke Ar-Rahmah. Nggak boleh tahu, biar pahalanya banyak kan dikit. Karena beda mazhab. Hah? Lain. Kalau mazhabnya beda, selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya mesti kita jauhin. Kalau saya, kalau tahu, masalahnya kan nggak tahu. Kalau 4 mazhab masih boleh. Kayak begini-begini kita nggak tahu ya, masjidnya itu sesuai kamu kita, itu yang repot. Ya kayak pesantren yang tuh buntingin orang tuh, itu bukan pesantren itu mah. Bukan asrama, kos-kosan. Nah, pokoknya kalau udah kata boarding school, orang-orang udah keren aja dah. Padahal nggak kayak gitu. Hati-hati ya Bu, mondokin anak, lihat sanatnya. Saya nyari RTQ sampai muter-muter sampai Kerawang. Tahu RTQ? Rumah Tahfiz Quran. Itu banyakan yang beda sama kita, yang model kayak begitu tuh. Alhamdulillah Allah kasih, saya ketemu buat anak saya. Saya tahu gurunya siapa, sanatnya larinya kemana. Penting kita tahu sanatnya larinya kemana. Jadi jangan sampai kita salah nyekolahin anak, pulang-pulang dia pinter malah nyeramahin kita, orang tua aja diceramahin. Ya, guru memang penting diikuti, tapi bukan jadi alasan dia lebih pinter dari orang tuanya karena belajar ngaji. Nggak ada alasan itu. Waktu saya ngisi di Al-Hikmah ada seorang perempuan, Pak Ustadz, nanya sama saya lagi Ramadan nih banyak. Pak Ustadz, saya ngaji masa diomelin orang tua saya, terus bilangin orang tua saya gimana? Saya tanya, emang lu pulang jam berapa? Jam 1 Pak Ustadz, 1 siang, 1 malam. Saya gak jawab sama Meli itu perempuan. Lu mikir gak sih sekali gitu? Padahal lagi live itu di Instagram itu paling. Lu mikir gak jadi perempuan? Ngaji itu bener, pulang lu salah. Tapi kan gurunya cari pengajian yang lain. Kata gitu. Taatmu terhadap guru membuat engkau jauh dari orang tua. Cari yang lain. Cari yang lain. Seharusnya dia taat sama orang tua, taat terhadap guru menjadikan dia lebih taat kepada orang tua dan punya akhlak yang baik kepada siapapun. Bukan taat kepada guru malah jauh sama yang lain, itu kagak benar gurunya. Pasti ada yang salah, keliru, namanya taklid buta, saya bilang. Nggak ada.
Guru dari salafus soleh dari zaman dahulu, Imam Syafi'i, Imam Malik, kagak ada yang ngajarin neraka sama orang tua, sama yang lebih tua nggak ada. Oh, akhirnya saya marah-marah tuh sama perempuan. Tapi kan ngaji apa nongkrong saya kata. Ngikutin apa tuh majlis, saya nggak sebut dah majlisnya. Dulu saya ngaji dengan Habib Novel, gue jadi ngelantur tuh begini. Habis gue udah gemes duluan, gitu. Jadi bilangin, nanti akhir zaman itu orang ngaji banyakan bawa bendera sama alamat, isinya nggak ada. Nih kita nih ngaji nih ada yang bawa bendera kagak? Kagak ada, Ar-Rahma gitu ya. Kagak ada. Nih ngaji ini namanya. Kata Habib Novel, terakhir zaman tuh orang ngaji bawa bendera doang. Kalau tanya lu ngaji dapat apa? Kagak tahu. Yang penting datang bawa motor rame-rame konvoy kelar. Tuh model sekarang mah pas suruh ngaji kayak begini pada kagak mau. Dulu gua awal-awal banyak nih anak muda karang berani 2 biji doang. Mana yang bener ngajinya? Dipikir penting nih. Yang belajar, yang aki-aki, yang nenek-nenek, yang muda mana ini? Generasi. Ah? Oh iya. Awalnya kagak mau banget. Maafin ya. Allah karim. Oh itu dulu sih ya. Allah karim, ya Allah. Gitu. Saya ngajarin kawan-kawan saya malam Kamis itu, guru remaja itu. Saya ajarin selalu. Orang tua itu wali tanpa nama, keramatnya luar biasa. Percuma lu taat sama guru kalau orang tua lu cuekin. Saya bilang gitu sama mereka. Pulang minta maaf. Percuma. Selalu begitu dan selalu begitu. Timbangannya kita taat sama orang tua sama seisi dunia masih jauh. Saya berani ngomong kayak gini saya karena alamin sendiri dan saya praktekin duluan. Ya, saya praktekin duluan. Guru-guru saya nggak ada tuh. Lu harus dengerin kata gua aja, jangan kata yang nggak ada. Mulai gua menjadi belajar torekot, sampai fikih, sampai kejawet, kagak ada yang ngomong kayak gitu. Dengerin gua aja, yang lain jangan didengerin, kagak ada ceritanya begitu. Kebaikan dari mana aja. Kita mau ngambil wudu, Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'ul qawla fayattabi'una ahsana. Percuma basuh kuping kalau orang ngomong kagak didengerin. Itu makna daripada kita basuh kuping. Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang selalu mendengarkan perkataan-perkataan yang benar, fayattabi'una ahsana, dan mampu mengikutinya. Itu. Ini enggak, jangan. Jangan. Apalagi dulu saya punya guru almarhum Habib Munzir selalu bilang begitu. Kalau ada guru yang salah, beliau selalu bilang cari guru yang benar-benar guru, kata beliau. Bedakan, saya pernah sering bilang ya, antara penceramah dengan pengajar beda. Ya, pendakwah dengan penceramah dengan muallim itu beda. Ya. Nah, kayak gua nih, penceramah bukan, ngajarin juga bukan, gua tahu itu doakan doang, udah begini nih, udah dah. Ngomong aja udah begini. Saya ceramah di sini doang Bu, di tempat luar mah kagak saya. Nggak pernah ceramah, nggak berani. Selalu pegang kitab. Kayak gitu remaja. Gue mau nasihatin remaja maksudnya. Cuma ada 2 biji, ya nggak apa lah. Yang penting kena. Orang tuamu
dan orang yang lebih tua darimu. Itu penting, sangat penting. Tanya, boleh tanya ini dengan semua. Saya pun berkata ngajar di sini sama yang lebih tua, gue masih cium tangan. Ya, nah boleh tanya itu. Emang apa fungsinya kita ngaji? Kalau bukan untuk benahin akhlak kita. Ya, begitu. Jangan serta merta kita udah dibilang tukang ngaji terus jadi sombong diri, jangan. Ya, ya Bu ya. Bersihkan hati kita dari jauh-jauhin sifat-sifat yang kayak gitu. Mau dianggap tukang ngaji, rajin, ya. Rajin sholat, ya, jangan kan. Emang itu iblis. Emang itu iblis. Iblis itu punya penyakit kalau mau berbuat kebaikan pengen diterima kasihin. Itu tuh yang paling rendah banget. Enggak sih, enggak pengen dilihat orang, enggak sih, enggak ria. Cuman kadang-kadang kita gedek ada orang yang udah kita kasih udah tahu terima kasih, udah terima kasih. Nah, iblis tuh begitu tuh masih. Padahal kagak pengen dipuji, cuman dia terima kasih dong, kan lu udah gua kasih. Pengen dipuji enggak sih begitu? Enggak. Beda tipis ya. Beda tipis. Kalau ada orang begitu berbuat baik kepada orang masih ngarepin terima kasih dari orang yang kita berbuat baik, maka kita masih memiliki sifat iblis. Hati-hati. Hati-hati. Ada orang yang kita kasih tapi orang yang kita kasih kagak terima kasih, yang enggak terima kasih juga sifat iblis. Dua-duanya iblis. Gitu tuh. Hati-hati. Hati lagi-lagi saya kontrol jemaah sekalian. Mari kita kontrol hati kita, jangan terlalu apa ya? Enjoy aja lah, enjoy gitu. Nah, tujuan kita Allah. Allah mah muji kita gak kelihatan. Allah juga nyiksa kita gak kelihatan. Jadi enjoy aja. Begitu. Nah, gitu. Dah, balik lagi ya. Dan wa kasratul jam'i ustuhibbat haitsu la bil qurbi minhum masjid ta'attola. Jadi kalau banyakin jamaah itu dianjurkan dengan masjid terdekat dari rumah. Aw fasaqul imam aw dzu bid'ati wa jum'atun yudrikuha bi raq'ati. Atau fasiknya imam. Kalau fasik itu adalah apa ya? STMJ. Kita nemuin imam yang kagak fasik itu susah. Fasik itu apa? STMJ. Apa STMJ? Sholat terus maksiat jalan, itu fasik namanya. Sama kayak kita pernah dosa nggak? Ada dosanya nggak kita? Kita disebut mukmin fasik. Gitu. Jadi mukmin fasik. Nemuin imam yang kayak gini nih susah. Ada cuma di Mekah doangan. Mereka mah jadi PNS. Kalau di ibarat sini mah orang imam-imam masjid sono mah hidupnya dijamin. Nggak pernah bergaul. Gitu. Audzu bid'atin, atau orang yang bid'ah. Bid'ah di sini adalah bid'ah yang mungkaroh ya. Bid'ah ada 5. Bid'ah wajibah, bid'ah mandubah, bid'ah makruhah, bid'ah mubahah, bid'ah mungkaroh. 5. Bid'ah yang satu wajibah, mandubah, makruhah, mubahah boleh kita lakuin bid'ah itu. Yang satu yang nggak boleh mungkaroh. Bid'ah itu bada'aya bid'ah, sesuatu yang baru muncul
kullu amalin man lam yuhad fi zamanir rasul fahuwa bid'atun. Setiap amal, setiap perbuatan yang tidak pernah ada pada zaman Nabi fahuwa bid'atun, maka itu termasuk bid'ah. Tapi bid'ah itu terbagi menjadi 5. Bid'ah wajibah, bid'ah mandubah, bid'ah makruhah, bid'ah mubahah, dan bid'ah munkar. Yang 4 boleh kita lakuin, yang 1 nggak boleh dilakuin. Bid'ah sesuatu yang baru muncul setelah Nabi wafat tapi wajib hukumnya. Apa tuh? Enggak, salah. Wajib tapi kita lakuin. Apa tuh? Belajar bahasa Inggris sama belajar matematika. Ada nggak pada zaman Nabi? Nggak ada. Entah kalau semua dihukum rata, apa-apa yang dilakukan pada zaman Nabi nggak ada, nggak boleh. Ya orang kalau jadi belajar di sekolahan bahasa Inggris sama matematik, bilang aja sama guru bid'ah, guru gitu. Paling rambutnya merah. Itu namanya bid'atun wajibatun, bid'ah tapi wajib. Bid'ah wajib itu yang paling top itu apa? Ngasih baris sama titik di dalam Al-Quran. Itu titik sama baris itu adanya 200 tahun setelah baginda Rasul wafat. Jadi sesuatu yang baru itu Quran. Ada titik sama ada baris. Kalau huruf Arab kagak ada baris disebut huruf gundul. Tapi kalau huruf Arab kagak ada titik sama nggak ada baris, lah coba itu. Pitak itu namanya. Ini kagak ada barisnya, kita nggak bisa baca. Apalagi titiknya kagak ada, polos gitu, kagak ada titiknya, barang atuk, nggak ada tasdidnya, barang atuk. Ba titiknya 1 di bawah nggak ada ceritanya zaman Nabi. Tak titiknya 2 di atas zaman Nabi nggak ada ceritanya. 200 tahun setelah baginda Rasulullah. Bid'ah wajib. Yang kedua bid'ah mandubah, bid'ah yang sunnah. Ngadain maulid sunnah tuh, ngumpulin orang, apa namanya, Allah karim, 7 bulanan, 4 bulanan, ya kan, tahlilan 1 hari, 7 hari, 14 hari, itu nggak ada zaman Nabi. Tapi Nabi bikin loh haul, ya, jangan dikata Nabi nggak bikin haul, salah. Di dalam Sahih Muslim itu ada Nabi bikin haul. Khadijah tiap tahun Nabi bikinin haul. Ya, potong onta memperingati kematian Khadijah. Berarti kan haul. Dan ya yang begitu enggak dibaca sama dia. Dan selanjutnya. Udah itu singkat. Orang yang melaksanakan bid'ah ini kalau bisa jangan jadi imam. Tapi kan susah. Yang nggak boleh sini bid'ah yang mungkaroh, ngikutin mujassimah. Mujassimah itu mengatakan Allah itu sama dengan manusia. Golongan mujassimah. Misalnya, apalagi mohon maaf ya, apalagi yang kemarin yang itu tuh, yang boarding school itu ternyata kan Syiah. Iya kan? Makanya nih kita mesti paham aliran-aliran. Syiah sama Islam itu bertentangan, kagak sama. Makanya mesti tahu pengetahuan. Kita syahadatnya gimana, Bu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau Syiah enggak gitu. Syiah enggak kayak gitu. Syiah itu syahadatnya 3 kalimat. Kalau kita kan 2. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syiah ditambahin 1. Wa ali waliullah. Dia percaya sama 12 imam yang maksum. Mohon maaf. Itu kalau orang mau nikah dicobain dulu sama dia. Lah enakan jadi imam ya gua kata. Nah gitu. Itu imam masum lagi. Salah nyutek. Maaf.
12 imam maksum. 12 imam yang terpercaya tidak memiliki dosa. Sehingga ya apa kayak gitu, mohon maaf sampai kotor-kotorannya dimakan-makanin. Peristiwa Karbala dicampur-campukin. Ah itu kan udah keliru gitu. Udah sangat keliru. Jadi Indonesia itu Syiah udah berkamuflase, udah susah bedainnya. Cuman gampang bedain Syiah sama orang kita. Syiah itu punya kewajiban kalau sholat itu menggunakan batu atau selampe. Nah, itu ciri. Nah, jadi dia kalau membayang itu selalu naruh batu Karbala di tempat sujud. Itu. Tapi sekarang ternyata sudah direvisi sama mereka, takut ketahuan. Nah, akhirnya pakai sapu tangan. Jangan-jangan bayang jangan pakai sapu tangan, distribusi antar, bawa sejadah, kayak gitu kira-kira. Mudah-mudahan kita nggak kayak gitu deh, jangan sampai masuk ke dalam golongan itu. Dah. Wa jum'atun yudrikuha bi raqati. Dan sholat Jumat itu bisa dikatakan dapat kita ikuti walaupun imam sudah 1 rakaat. Kita baru nyampe, imam udah 1 rakaat. Nah itu masih dikenai Jumatan. Tapi kalau udah lewat ruku daripada rakaat yang kedua, maka itu wajib diganti dengan zuhur. Jadi nambahnya 4 rakaat. Ya. Kalau kita masih ketemu rakaat imam yang 1, maka boleh nambahin 1. Tapi kalau nggak ketemu, nambahnya 4. Jadi sholat itu jamaah. Kira-kira kayak gitu. Wal fadlu fi takbiratil ihrami wa bil istighali akibal imam. Yang utama daripada sholat jamaah itu adalah ketika imam takbiratul ihram selesai, kita langsung takbiratul ihram. Ada namanya makmum muqim, ada namanya makmum masbuk. Ya. Atau makmum muqim ada atau ya Allah saya sebutannya lupa nih. Bukan. Ada disebut dengan makmum yang benar-benar ngikutin imam, ada yang makmum disebut dengan masbuk. Kalau yang benar-benar disebut dengan makmum dengan jamaah yang benar, ketika imam takbiratul ihram, dia langsung takbiratul ihram. Allahu akbar. Kita kebiasaan orang kita tuh agak keliru. Kelirunya gimana nih? Kan imam nih, ini kebiasaan kita nih. Nggak tahu dah ibu begini juga apa kagak. Imam nih, Allahu akbar, imam sholli. Nah gitu deh. Baru sholli. Ya enggak? Imam misalnya Allahu akbar sholli. Misalnya Isya ntar. Imam udah takbir Allahu akbar sholli farishaya. Allahu akbar. Kan gitu tuh. Ada enggak yang begitu tuh? Ada. Itu disebut bukan makmum yang sejati, itu udah disebut masbuk. Nah, ini. Ya sedikit, tetap itu disebut makmum. Apa sih lupa lagi Allah karim. Lupa saya sebutannya antara masbuk dengan yang mukin. Nah, kan dapat gua. Mukin pakai kom. Ada makmum mukin yang memang benar-benar top banget dah ngikutin imam. Ada yang makmum masbuk. Makmum masbuk itu ukurannya ketika Allahu akbar imam, kita baru baca usolli farij. Allahu akbar. Padahal jaraknya dekat ya. Ah itu disebut masbuk udah. Hah? Bukan, itu mah udah ketinggalan namanya. Iya. Jadi yang benar gimana tuh kalau kita mau fadlahnya, utamanya? Maka ketika sufakum kan yang gitu. Iya kan? Jangan kalau sholat jamaah sholat jamaah fardu, jangan sholatu jamaah, enggak usah. Kan udah dikomatin tadi.
Sawu sufakum. Sawu sufakum fa inna taswada suhuf min tamamis shalah. Enggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ayo dirapetin tulisannya karena rapet dan lurus. Sab sholat itu adalah kesempurnaan dalam ibadah kita. Amin. Gitu. Allah. Nah, usolli. Kita udah usolli juga. Gitu. Usolli farisya. Nah, kita juga usolli farisya. Allahu Akbar. Kita Allahu Akbar. Gitu. Hah? Itu kagak bareng, kagak. Jadi imam nih, Allahu Akbar. Kita langsung Allahu Akbar. Baca usolinya tadi ketika udah diri kan kita komat tuh ya. Allahu la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Saya suruh hafalin doa setelah iqamah udah hafal belum nih? Kan udah lama tuh ya, semua inget nih. Udah hafal. Doa setelah iqamah. Itu kayaknya pertemuan berapa bulan yang lalu ini. Saya yakin udah dihafalin dan diamalkan. Alhamdulillah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa atihi su'lahu yaumal qiyamah. Ingat itu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan yang lalu kayaknya saya kasih itu. Iya, emang kalau ngaji begini modelnya. Gua kata nenek-nenek pada gak percaya. Pokoknya di belakang muda aja. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa atihi su'lahu yaumal qiyamah. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa atihi su'lahu yaumal qiyamah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa atihi su'lahu yaumal qiyamah. Baru si imam, ayo rapot-rapot yang kosong dirapetin. Rapetin dari kiri kanan baru. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Shalli fardhu isya wa kita juga sholli fardhu isya. Gitu barengan. Imam takbir, Allahu Akbar. Kita tinggal Allah sambil baca niat dalam hati gitu. Paham kagak ini sampai sini? Paham ya? Ada pertanyaan dulu nggak? Ada mau tanya nggak? Dikit-dikit nih baru takbir. Ntar udah permasalahan bingung nggak? Takbir yang nggak ada nih ya, aman. Wa udru tarkiha wa jum'atin. Udur meninggalkan sholat jamaah itu dan Jumat itu diantaranya mator karena hujan lebat. Karena hujan lebat boleh kita kagak jamaah. Boleh kita enggak jamaah karena hujannya lebat. Kalau rumahnya dempet sama masjid mah enggak pakai kegiatan. Lu ngapa enggak Jumat, enggak jamaah? Hujan lebat. Rumah kan nempel sama teman masjid. Paul. Alasan aja. Zaman dulu Nabi kan jauh orang-orang jamaah. Itu pada jauh-jauh. Wawahalun dan jalanannya becek. Zaman dulu jalanan becek, orang ada lampu. Kalau sekarang lampu jalan udah ada. Itu. Wasyiddatul bardi, sangat dingin. Boleh kagak jamaah.
Wa syiddatul har, sangat panas, boleh kagak jamaah. Wa maradun, boleh enggak jamaah kalau sakit. Wa atosyun, boleh enggak jamaah kalau aus banget. Lu ngapa enggak jamaah? Aus gua. Aneh ini ditulis tuh. Saya cuma bacain doang. Atosun, aus. Emang aus minum sampai 4 rakaat. Tinggal habis minum langsung mabur aja. Waju, lapar. Lu ngapa nggak jamaah? Lapar gue. Kalau waktunya isya, boleh tuh kita tinggalin jamaah. Ini kayak gini nih isya. Tapi makanan posisinya udah siap di meja, maka afdhaliyahnya makan dulu, baru sholat. Tuh. Ya pulang dah ya pulang ya. Kalau udah tersedia, kalau belum baru mau masak bayang dulu. Qad zahara au ghalabal hujum, dan telah tampak pada yang alasan demikian itu waktunya masih luas, sakit, ngantuk, lapar, haus. Kalau waktunya masih luas. Kalau waktu udah mepet, masih ngarepin aus minum makan aja. Waktu udah mepet mau habis, bayar. Aduh, gue lapar. Ya Allah, gitu. Al-ghalabal hujum, atau ngantuk yang berat, nggak sembayang. Itu kalau makanya sholat subuh, ada yang tanya, Ustaz, kalau sholat subuh jam 7 boleh nggak? Sholat subuh jam 8 boleh nggak? Emang ngapa sholat subuh jam 8? Pules Ustaz, baru tidur jam 4, 15 menit lagi subuh ketiduran. Bangun-bangun jam 8. Kira-kira bagaimana tuh? Boleh. Cakep. Boleh kalau ketiduran. Tidur itu sengaja apa kagak sih? Ya, bingung dia. Kan jadi bingung kan. Jadi kalau orang tidur dari malam, bangun-bangun jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam berapa kira bangun? Subuh mah bukan boleh dikerjain, mesti dikerjain. Ada orang aneh, udah jam 7 lagi, gua gak sholat subuh. Begitu doang jawabannya. Dikagak sembahyang subuh, kan jadi salah itu. Bukan boleh dikerjain, tapi harus dikerjain. Bangun jam 7, bukan boleh ngerjain subuh, tapi harus kerjain subuh. Namanya kunut dijemur. Iya. Orang sholat buka pakai kunut, keren banget tuh. Bukan doa, Paul, subuh gua kesiangan. Gitu kira-kira. Ma'at isya'i waqtiha, bersamaan dengan waktunya yang luas. Wa uryu, telanjang, nggak punya pakaian, boleh dia nggak jamaah. Sholat telanjang boleh tuh. Kalau kita nggak punya baju barang acuh. Ceritanya Salabah kan begitu ya. Salabah makmum apa istilahnya? Makmum ekspres. Makmum ekspres. Pas komat nyampe, pas salam pulang. Pas komat nyampe, pas pulang pas salam langsung Allahumma lantas jalan ya. Itu salabah namanya. Salabah. Abu Bakar bingung, ya Rasul, kita punya kawan salabah modelnya kayak gitu. Komat nyampe, salam pulang, komat nyampe, salam pulang.
Orang-orang zikir dulu. Kayak Nabi tanya salah bang, apa sih lo modelnya begitu? Bukan begitu ya Rasul. Kayak saya nggak cinta, tapi bini saya lagi nungguin kain sarung gantian makainya. Kalau saya berlama-lama di masjid, istri saya kesianan nungguin. Maka adu salam saya langsung pulang. Akhirnya sama Nabi dikasih kambing yang lagi bunting. Allahumma barik li Sa'labah. Ya Allah berkahin Sa'labah. Dikasih kambing satu yang lagi bunting. Wah, anaknya bro banyak. Sebulan akhirnya bulan berikutnya Sa'labah kagak datang lagi ke masjid. Sa'labah kemana? Sibuk ya Rasul. Kambingnya udah banyak bersih. Tadinya miskin, sekarang dia orang kaya. Makin jauh. Allah karim. Makanya yang begini-begini nih kadang-kadang kita kan ya Allah, kayaknya kalau kaya enak deh ibadah. Kayaknya kadang-kadang ada pikiran kayak gitu nggak tuh? Ada nggak pikiran kayak gitu? Ini cerita unik tapi mengandung hikayat dan hikmah yang luar biasa. Kadang-kadang kita nggak rela ya Allah, hidup gua kayaknya gini mulu. Yang apa ya Allah yang enakan dikit. Gitu kan kadang-kadang gitu tuh. Nah, gitu kadang-kadang kita gitu tuh. Si kaya ya. Iya kayak gitu dah. Pengen punya ini, pengen punya itu, pengen punya ini, pengen punya ini. Kadang-kadang kita kayak gitu. Padahal baginda Rasul bilang innalillahi ta'ala ma akhadha wa lahu ma ata. Kan teman itu. Sesungguhnya maunya Allah terserah. Allah mau ngasih kita model kayak gimana kek. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Karena tiap sesuatu itu udah ditakdirin dulu sebelum bumi ini diciptain, model kayak kita udah ditulisin duluan. Alumani harta lu segini aja, jangan kaya-kaya. Kalau kaya-kaya mah pelesiran mulu orang-orang ngaji. Nah, segini aja tuh. Kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Udah ditentuin. Maka kita harus bagaimana? Fal tasbir wal tahsib. Hendaklah kita bersabar wal tahsib dan mengharapkan pahala dari Allah. Dan begitu modelnya. Gitu. Ya. Kejadian musibah gunung meletus Semeru, ada yang bilang azab Allah, enggak, itu ketentuan Allah. Jangan bilang azab Allah, dah ngeri. Kalau kita bilang azab Allah, ngeri. Kalau disebut azab, ya Allah, bumi Indonesia bisa hilang. Bisa hilang. Jangan azab dah, musibah aja sebutannya. Ini nih, banyak musibah gara-gara si anu begini. Jangan dah. Jangan menyalahkan, jangan melimpahkan musibah kepada personality, enggak usah. Introspeksi diri aja. Banyakin istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sesungguhnya Allah tidak akan mengazab sebuah kaum yang mana di dalam kaum itu masih ada orang-orang yang beristighfar. Insyaallah lah di Indonesia banyak orang yang beristighfar, masih banyak saya yakin. Ya, husnuzon, masih banyak orang yang beristighfar, bangun malam, nangis di keheningan malam, ya Allah utang gue banyak, ya Allah utang gue banyak. Enggak apa-apa. Oh iya. Ya Allah bini gue melahiran ya Allah. Duit belum ada ya Allah. Tergantian jagain lilinnya. Gitu. Dah sampai sini dulu. In lam yuzib fi baiti falyakut. Insyaallah kita akan bahas lagi Idul Isya. Ada pertanyaan seputar materi atau di luar materi boleh. Kalau bisa kita jawab, kalau nggak PR. Kalau nggak ada tutup. Salam.